Tujuannya memang untuk melatih kalian materi yang Bapak sampaikan, apakah kalian mengerti atau tidak, dan mengingatnya atau tidak. Nah, di sini kita bicara tentang kuartil. Ya. Ini khusus data kelompok. Kalau kuartil data tunggal itu masih dipelajari ketika di SMP. Ya. Kalian sudah pernah belajar di SMP tentang data tunggal, ada kuartil juga. Ya. Kuartil di sini, misalkan kalau Bapak punya sepotong kue gitu ya. Oh aduh, ini kayak gini sih. Begini lah. Coba ya. Jadi untuk memotong kue menjadi 4 bagian, kuartil kan 4 kuarto ya. 4. Kira-kira dipotong berapa kali? 3. Yes, 3. 3 kali. 3. Siapa yang jawab 3 dulu itu? Raisa Lamis atau Anissa? Siapa tadi? Yang jawab 3 dulu siapa? Biar ada partisipasi. Partisipasi. Saya, Pak. Denisa. Yang jawab 3 dulu Iya, siapa? Pak. Oke, Denisa. Nah, lagi di kendaraan ya? Enggak. IPA berapa? 7, Pak. IPA 7, oke. Ini saya IPA 7. Ya, oke, lanjut. Jadi betul Denisa, jadi hanya butuh 3 pemotong. 1, 2, 3. Nah, inilah namanya kuartil. Jadi kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, ya kan? Jadi ada, kalau misalkan ini bagiannya ada 4 kan, jadi 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Dengan bagian 4 yang sama besar, sama porsi sama. Itu kuartil, kata kuncinya di sini. Oke. Jadi kuartil itu hanya sampai kuartil 1, 2, 3. Nggak ada kuartil 4, nggak ada. Kuartil 5 nggak ada. Nah, untuk desil sekarang, dengan hal yang sama, jadi kalau misalkan ada ini, desil, kira-kira dipotong menjadi berapa bagian? Ada yang tahu? 9. Enggak, berapa bagian? 10 bagian. 10 bagian. 10 bagian. Siapa tadi yang bilang 10? Cewek? Erveni. Apa? Nur Feni? Erveni, Pak. Mana nggak tampil di mana? Oh, Erveni. Erveni kelas berapa? IPA 7. Oke, IPA 7 masih eksis. IPA 8, IPA 9 ya coba. Oke, masih pertanyaan dasar. Jadi menjadi 10 bagian. Pembaginya di sini otomatis ada 9 seperti kalian bilang tadinya. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. Jadi pembaginya adalah ini. Jadi di 10. Nah, kalau persentil, 9 bagian. 100. iya, jadi 100 ya. Yang pembaginya berapa jadinya? 99. Yes, 99. Kayaknya bersamaan ini. Apa Mahathir apa siapa ini? Jadi persentil. Jadi sama dengan tadi dibagi itu sampai dengan pembaginya 99. Jadi kalau persentil ya sampai persentil 99. Nggak ada persentil 100 sekian, nggak ada. Nggak pernah ada. Oke ya? Nah,
Kita coba cek ke soal ya. Next, kuartil di sini jika data yang telah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian sama. Kali ini kan berupa konsep ya, nanti kalian bisa baca. Ini ada X min, X ini, yang ini namanya statistik 5 serangkai. 5 serangkai. Jadi kalau misalkan menanyakan tentukan statistik 5 serangkai, berarti kalian menentukan nilai minimum, Q1, Q2, Q3, dan nilai maksimum. Jadi kalau digambarkan seperti ini, yang ini Q1-nya, ini Q2-nya, ini Q3-nya, yang sini X min, yang sini X min, dan sini X max-nya. Oke, sampai sini paham? Paham, Nak? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, untuk kuartil bagaimana? Ya, menentukan rumus kan ini banyak rumus-rumus, nanti Bapak langsung praktek aja karena berkaitan dengan mudah cara menghafalnya ya. Oke. Nah, ini contohnya. Ini. Contoh Q1 sudah ada ya. Tapi Bapak cari contoh yang nggak ada di sini. Misalkan Q3, Bapak mau Q3. Dalam menentukan kuartil, langkah pertama kita fokus ke frekuensinya terlebih dahulu ya. Kita ini frekuensi kumulatif. Jadi sini 2, habis itu dijumlahkan dengan yang bawahnya. Berapa nih? 2 tambah 3 berapa? Yang mana? 5. Terus lanjut. 8. 8. 14. Terus 12. 18. 20. Jadi dalam menghitung kuartil, desil, persentil, kita kuncinya dari frekuensi dan frekuensi kumulatif. Oke, sampai sini. Ini dan kita tahu bahwa jumlahnya pasti 20 sama seperti frekuensi kumulatif yang terakhir. Nah, misalkan kita menanyakan berapa Q1. Ini sudah ada contoh. Nanti Bapak yang untuk pertanyaan dasar dulu ya. Untuk Q1, langkah pertama, langkah kedua selanjutnya setelah kita tahu frekuensinya, kita tahu letak kelas kuartilnya. I kali N per I itu berapa tadi? Ini kalau misalkan 1 kali N-nya berapa, Nak? 20. Per 4 jadi berapa? 5. Nah, pertanyaannya, 5 itu terletak di mana? Di interval keberapa? 50 sampai 54. Kedua. 50 sampai 54. 15. Interval kedua. Ya. Jadi 5 itu terletak di interval kedua. Sumpama nanti Bapak dapat misalkan ya 15. 15 itu di interval keberapa atau di interval 4. apa? 60. 15. Berapa? 60 sampai 64. Lila dulu Lila. Berapa Lila? 65 sampai 69. 65 sampai 65 sampai 69. 69. Misalkan dia 15, 65 sampai 69. Oke, Lila. Bisa dijelasin Lila dari mana itu? Yang ditanyakan frekuensinya yang 15 karena yang keempat itu kan 14 dari frekuensi kumulatifnya, sedangkan 14 berarti ke atasnya 14, 15 berarti udah masuk ke yang selanjutnya yaitu 65 sampai 69. Ya, betul begitu. Oke. Lila IPA berapa, Nak? 7 Pak. IPA 7. Ini IPA 7 nih. IPA 8 masih belum. Tunggu dulu, IPA 8 dulu ya. Nah, jadi seperti itu, Nak. Oke. Yang dilihat kalau misalkan 15 berarti sudah lebih dari situ ya. Dari 14.
Jadi 15 itu antara di sini, 15 ke antara ini berarti masuk yang atasnya. Tadi 5 kebetulan 5 di sini ya tetap di kelas kedua ya. Yo next. Sekarang baru hitung. Kuartil 1 adalah tepi bawah ditambah yang ini tadi 1/4 N kurangi frekuensi kumulatif per frekuensi kuartilnya kali panjang kelas. Tepi bawah karena kita sudah tahu Q1-nya di sini. Tepi bawahnya berapa jadinya? 49,5. Yes, 4,5. 49,5. Terus yang ini 1/4 N kan sudah ada nih 5 ya. 5 dikurang frekuensi kumulatif sebelum. Frekuensi kumulatif sebelum itu artinya jumlahin 2 yang di atasnya itu. Iya. 2/3. Ya, 2 per frekuensi kuartilnya. Ya, ini dia. Iya. Kali panjang kelas berapa? 5. 5. Paham ya? Kali kelas 5. Ya udah, jadi sini 49,5. Kerjakan dalam kurung dulu. 5 kurang 2. 3. 3 dibagi 3 kali 5. 1 1 kali 5. Nah, tambahkan 4,5. 4,5. 54, sudah ada ini ya. Nah, oke. Sekarang Q3. Q3 taruh dulu letak Q3-nya di mana? Ya. Q3-nya berarti 3 kali N per 4. 3 kali 20 per 4. Berapa tuh? 15. Yes, 15. Apa tadi 15? Cowok. Apa? Atas nama siapa? Mahathir. Mahathir atau siapa? Siapa? Mahathir atau siapa tadi cowok? Oh, Bukan menghilang. Mahathir. Bukan Mahathir ya? Ya, Pak. Kasihan. Sama. Iya, saya siapa? Rahenon Sinaga, Pak. Raymond. Siapa? Rahenol. Ya, sorry. Ya. Rahenol ya. Kelas IPA berapa, Rahenol? Kelas 9, Pak. Oke, IPA 9. Tuh. Rahenol Sinaga, IPA 9. Jadi 15. Nah, 15 itu letaknya di mana? Di 65 sampai 69. Ya, 65 sampai 69. salah ya. Berarti sini ya. Nah, jadi ini Q3-nya di sini. Ya udah. Jadi untuk menghitung Q3-nya langsung aja. Berapa? Tepi bawahnya. Siapa yang bisa mensimulasikan dulu coba? Di bawahnya 6. Coba. Dulu tuh. Guys. Ada Denisa, ada Reza, ada Octavia. Yang mana duluan nih? Coba Bapak pilih Reza Lamis coba dulu. Yang lain coba ini dulu perhatikan. Nanti kalau ada kesalahan dilengkapi. Yuk Reza Lamis, gimana coba simulasikan? Yuk, tepi bawah. TB ditambah 3/4 N dikurang F per FE dikali P. Langsung angkanya sekarang. TB-nya berapa? 64,5 Ya, ditambah ya, 64,5 ditambah terus dalam kurung 15 kurangi 2 dikurangi sabar Pak. Ya. Berapa? Kurang berapa? Oh, perbandingannya. Oke, pokoknya udah tahu dulu, nampak udah. Oke. Frekuensi kumulatif sebelumnya ya dijumlahkan frekuensi yang setelahnya. Ini berapa? 14. 14.
Oh, yang Ya kan? Terus frekuensi kelasnya berapa, Ray Salamis? Frekuensi kelas 4 tuh. Dikali panjang kelasnya dikali 5. Good. Nah. 4,5 ditambah Oke, Raisa kali 5. kelas IPA berapa? Raisa Salamis IPA berapa? Raisa Salamis IPA berapa? IPA 9, Pak. IPA 9. IPA 8 masih belum muncul. Oke, kali 5. Ya udah seperti itu. Udah. Kalau sudah seperti ini, istilahnya sudah separuh benar, tinggal perhitungannya ya. Jadi 64,5 tambah, ini yang dalam kurung kerjakan dulu, 15 kurang 14 berapa? 1 per 4 kali 1/4 kali 5. 1,5 5 ditambah 1,25. 1,25. Ini kan 5 itu sama saja 0,6 kan? Jadi sini 75 ya. Berarti sini 65. 5,75. Sampai sini ngerti? Ngerti, Pak. Coba yang Q2 sekarang, coba simulasikan. Q2 siapa? Mau mensimulasikan? Saya. Saya siapa? Penny atau yang belum? Sama yang belum ya? Siapa? Denisa. Yo, Bukan, Denisa. Pak, bukan. Siapa? Bukan. Iya, yang IPA 8 ini terutama kok belum ada nih. Ayo coba, yang IPA 8 siapa? IPA 8, halo? Adakah penghuni IPA 8? Enggak ada. IPA 8 enggak ada nih. Ya udah, silakan. Feni coba dah. Biar ini. Ya. Feni sudah ya. Ayo, silakan, Feni. Langkah pertama apa? Coba kamu jelasin Q2-nya. Q2-nya sama dengan 2 kali 20/4 Good. sama dengan 10. Good. Berarti terletak di mana? Q-nya letaknya di 60 sampai 64. Ya, good. Jadi letak di 60 sampai 64. Oke, Q2-nya. Oke ya. Terus? Ya. Habis Q2 itu sama langsung Q2 sama dengan langsung 59,5 ditambah 40, 10 dikurang hilang, Pak. Ya, bentar. Terus klik tadi. Berapa? 59,5 ditambah ini 10 tambah kurang, kurang berapa? Kurangnya 8. Good, 8. Jadi kalian bisa lihat di sininya ya. Frekuensi kumulatif sebelumnya atau dijumlahin 3 tambah 3 tambah 2 gitu ya. Kurang 8 per berapa? Per 6. Good. Kali 3/5. Yes. Jadi di sini 59,5 ditambah. Yuk hitung. 10 kurang 8. 2 per 6 kali 5 ya kan? Dikecilin ya. 2 per 6 dibikin jadi 1/3. 1/3 kali 5. Pecahan desimalnya 59,5. 1 kali 5 bagi 3. 1,7. 1,666 gitu ya. 7 gitu ya. Iya. 0. Jadi hasilnya tinggal 7, 6 tambah 5 11, 1 61. 1. Oke, sampai sini ngerti? Iya. Ngerti, Pak. Mau nanya, Pak. Jadi, ya silakan ada pertanyaan. Pak, itu yang 5 dari yang Q2 sama Q3 itu dari mana, Pak? 5 panjang kelas. Apa tadi? Melika ya? Panjang kelas. Ya, oke. Paham ya? Paham, Pak. Tahu, coba kalau tahu bagaimana cara menghitung panjang kelas? Melia Law, coba. Dari mana? 6, contohnya data yang ini Pak, 49 kurang 45 ditambah 1.
Yes, betul. Jadi 49 kurang 45 tambah 1, boleh seperti itu. Boleh kita menghitung, ya berhitung dari 45, 46, 47, 48, 49. Nah, 5 kan? Nah, gitu. Oke, good. Melia lo dari kelas berapa? IPA Halo? 9. Dari IPA? IPA 9. IPA 8 belum ada. Coba kalau Bapak sapa, IPA 8 ada nggak yang di sini? Siapa IPA 8? Halo IPA 8? Manakah dirimu? Mahathir berapa? IPA berapa Mahathir? 7, Pak. IPA 7. Loh, berarti IPA 8 nggak ada ini. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan tadi yang banyak, berarti yang banyak absen itu dari IPA 8 itu selama ini. Ya, hati-hati nih. Wali kelasnya siapa IPA 8? Nanti kita Bapak ini lagi. IPA 8 harus sering ini komunikasi, sering apa ikut meeting. Oke, next ya. Nah, untuk desil juga sama dengan kuartil, persentil juga sama ya. Jadi kalau misalkan Bapak ini kan desil keempat, langsung aja. Bapak mau desil kedua misalkan, desil kedua. Nah, kita cari dulu letaknya dulu. Letak desil kedua. Ya. Oh, mana nih? Bentar. I/10N. Yes, good. N per 10 ya. Nah, I-nya itu kan desil keberapa gitu, I-nya. Kan desil kedua berarti 2 kali. N-nya ada berapa? Kita cari frekuensi kumulatifnya. 40. 40 ya? 40. 1, Ya. 13 ya kan? 3, 11. 32, 38, 40. 40. 40 per 10. Berapa? 2 kali 40 per 10. 8. Mana? Kepala berapa? 21 sampai 2. 1 sampai 25. 10 sampai 21 sampai 25. 25. sampai 25. Oke. 21 sampai 25. Jadi ini yang terbang. Jadi letak desil kedua. Hitungnya bagaimana? Sama seperti kuartil tadi. Jadi desil kedua sama dengan di bawahnya berapa? Ya. 20,5. Good. 25. 25 ditambah dalam kurung yang ini 8 ya kan? Ya. Kurangi Kurang 5. kurang 5. 8. Nah, good. 5. Per 8. 8 kali 5 ya kan? Jadi 20,5 38 kali 5. Jadi 20,5 15 per 8. Dapat 38,43. langsung. Yang ini plus 8 itu berapa teman? 1,875. 1,873 ya. Oh, kalau dibulatkan boleh juga. Jadi sini jadi 3, ini 8 tambah 5 berapa? 13 tambah 1 2. Jadi 22,33. Atau kalau nggak di kan ya 22,275 gitu kalau nggak dibulatkan. Jadi biasanya 2 digit terakhir ya. 2 angka di belakang. Oke, sampai sini paham? Paham, Pak. Oke. Sekaligus juga kalau persentilnya, misalkan persentil keempat, misalkan persentil keempat, berarti I kali N per berapa? 100. Yes, per 100 ya. Per 100 ya, per 100. Per 100. Jadi
Jadi 4 kali N-nya tadi 40 per 100. 4 kali 40 per 1. 4 kali 4 aja 16 ya kan? 160 per 100. 160 per 100, 1,6 ya. Nah, Iya. Pak. Di mana? 16 sampai 20. Yes, good. 16 sampai 20. Siapa tadi? Lila, Pak. Hah? Lila. Oh, Lila duluan ya. Oke, good. Lila sudah terdaftar situ. Oke, sudah masuk nih. Lila sudah masuk. Oke, sudah. Nah, jadi 1,6 berarti tinggal ngitungnya dari sini, nah. Nah, ini persentil ke berapa? 4. Jadi persentil keempat ini masih letaknya ya, masih belum menghitung berapa ini ya. Jadi P4 adalah, ayo bisa ilustrasikan. 16,5. Bapak tunjuk. Bapak mau nyari ya kelas IPA 8, adakah yang sudah hadir? Nur Laila dari mana, nak? IPA berapa Nur Laila? IPA 9, Pak. IPA 9, loh. Yang mana? Bentar, Bapak cari-cari yang IPA 8 di mana nih. Bentar ya. Apakah masih hidup ini? Coba kalau siapa lagi yang IPA 8, ada yang hadir? Angkat tangan. Oh, nggak berani. Oh, ada. Ya, jangan nggak usah takut, nah, nggak usah ragu-ragu untuk berpendapat, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Paling malu kan. Oke. Enggak lah, bukan. Jadi berpendapat itu sebagai bentuk pembelajaran. Ini yang penting nilai akhirnya kalian bisa menguasai dan bisa memahami ini. Oke. Ya, jadi Bapak ambil yang cowok aja ya, coba ya. Si Raheno, coba bantu Bapak. Raheno, ayo. Untuk P4 berapa? 15,5. Good. 15,5. Terus? Tambah 1,6 dikurang 1. 1,6 kurang 1. Terus per? 1,6. Dikali 5. 1,6 dikali 5. 1,6 kurang 1 per no, bukan per sorry, per kelasnya. Oh, sorry, 4. Jadi berapa? Raheno 15,5 terus 0,6 ya. Per 4 kali 5. Berarti 15,5 0,6 itu jadi berapa? 3 ya? 3/4 itu pecahan desimalnya 0,75. Jadi kalau dijumlahin ini kan 0,50 ini ya. 15,5 artinya 15,50 nah ya. 5 tambah 0,5, 7 tambah 5, 12. 16,25. Sampai sini ngerti? Iya, Pak. Paham? Yakin? Oke. Yakin. Ya, oke, good. Jadi itulah, nak, ya. Jadi kalau Pak nanya apa yang tujuannya untuk belajar kayak gini, kuartil-kuartil, desil-desil segala macam, ini analisis matematika ya, nak, ya. Jadi kalau misalkan kalian punya usaha menganalisis berapa pemasukannya antara rentang waktu sekian-sekian, jadi kalian bisa membuat kebijakan. Oh, ini secara data jumlah pengunjungnya kok berkurang gitu antara sekian. Misalkan kalau kalian punya warung dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ternyata yang paling banyak pengunjungnya di Sabtu Minggu ya kan, atau di pas jam hari libur nasional gitu ya. Jadi bisa dianalisis berapa persentase kenaikannya. Dan juga bisa menganalisis juga
pada masa wabah ini ternyata apa pembelinya semakin berkurang, mungkin daya beli masyarakat menurun sekarang. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk kebijakan. Nah, kalau misalkan untuk di sekolah seperti Bapak ini akan Bapak nilai, oh ternyata 25%-nya itu siapa anak-anaknya ini. Jadi Bapak bisa memilih kalau seumpama nanti masuk ke senam PTN, kan data senam PTN itu kan dipilih 25% berapa itu ya dari seluruh ranking jumlahnya segala macam itu yang dimasukkan di perguruan tinggi, di samping track record mahasiswa di perguruan tinggi tersebut. Nah, jadi kalian untuk menentukan pilihan mana dan sebagainya, kalian juga harus menganalisis juga berapa peluangnya nanti yang masuk perguruan tinggi, 25%-nya nanti saya di mana. Kalian sudah mulai dari sekarang ya, dan menentukan. Oke, sampai sini ada yang tanya kan? Nggak ada ya? Jadi ini kuartil itu membagi data, jadi tahu 25% ada di mana, 20%. Yang rendah-rendah ini ya juga sebagai tugas ini sekolah, misalkan, oh yang rendah-rendah ini kenapa dia, kan? Apa karena dia lagi males atau mungkin sarananya lagi gak ada dan sebagainya. Jadi bisa dianalisis dari situ. Oke, sekarang kita tahu yang berupa grafik ya. Kalau ini kan berupa tabel. Kita cari contohnya yang berupa grafik. Berupa grafik. Berupa grafik. Oh, nggak ada. Oh ya, di belakang nggak ada. Nah, kita berupa grafik. Nah, ini nanti Bapak rekam, nanti kalian buat catatan. Nah, ini dia. Oke, coba bantu Bapak untuk menghitungnya. Nah, ini. Sudah nampak, Nak, semua? Sudah ya? Sudah. Ini antara 17 sampai 21. Ini berapa nih frekuensinya? 3 ya? 3. Oke, yang ini antara 22 sampai 26. 5. Terus antara 27 sampai 31. 8. Berapa? 8. Terus antara 32 sampai 36. 10. Antara 37. 5. Antara 41 46. 7. Nah, kata kuncinya di sini untuk menentukannya adalah frekuensi. Kita urutkan dulu 3, 5, 8, 10, 5, 7. Ingat, frekuensi ini mengurutkan dari kiri ke kanan ya, bukan mengurutkan dari kecil sampai besar, enggak ya. Jadi 3, 5, 8, 10, 5, 7. Baru kita buat frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatifnya coba. Jadi 3 berapa lagi? 8. Good, terus 8. 16. good, 16. 6. good, 31. 31. 38. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mencari median, wah ini kok di sini 50 ya, untuk ini salah. Nah, untuk menentukan median itu sebenarnya kuartil kedua itu ya, kuartil tengah bahasanya ya. Jadi ada istilah-istilah. Kalau kuartil 1 itu adalah kuartil bawah, ya. Jadi kuartil 2 itu kuartil tengah. Kuartil tengah ini sama saja dengan median ya. Kuartil 3 itu kuartil atas. Ya, ini istilah-istilah. Jadi kalau misalkan mencari mediannya di sini, cari kelas mediannya dulu. Kelas mediannya ada di mana? Median. Berarti 2 kali N per 4 atau setengah N. Makanya rumusnya setengah N ya. Setengah kali berapa? 38. 38. 14. Kali 38. Berapa? 19. 19. Setelah itu 19 terletak di interval keberapa?
32 sampai 36. Tuh, 32 sampai 36 tuh. Nah, 32 sampai 36. Ya, sini. Nah, setelah ketemu ini baru kita bisa ngitung. Mediannya adalah langsung aja tepi bawah tambah yang ini setengah N kurang frekuensi kumulatif, frekuensi kuartilnya kali panjang kelas kan gitu. Yuk, bantu Bapak lanjut. Yuk, di ini kan. Di bawahnya berapa? 1,5. Yang tadi 19 ya. Kurangi frekuensi kuartil belum 16 good ya. Baru frekuensi kelasnya 20 kali 5 ya. Oke. Nah, yuk jadi 31,5 19 kurangi 16 3 per 10 kali 5 31,5 gampang kalau ke 10 kan gampang ya. Oh, bilang 1,5. berapa? Kan 15 1,5 tambah 1,5 33. sampai sini nak. sama Nah, jadi kalian nggak perlu nilai ini nggak perlu dicantumkan semua sesuai dengan keinginan. Jadi kalau keinginannya dia median, ya udah letak kelas mediannya di mana. Kalau keinginannya kuartil, ya udah letak kuartilnya di mana. Kan ngerti ya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Belum. Ada? Dibuat ya, nanti jam kalian langsung ke penugasan di asesmen itu, langsung kerjain. Dan jangan lupa setiap pertemuan ada catatan. Nah, catatannya kalian taruh di kelas notebook ya, di kelas notebook kalian masing-masing. Ya. Iya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Tidak. Belum ya. Nah, sisa mungkin sekitar 40 menitan kalian nanti mengerjakan tugas saja di asesmen. Akan muncul ini Bapak kirimkan tugas ya. Sampai sini Bapak akhiri sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap jaga kesehatan kalian. Tetap semangat dalam menghadapi COVID ini ya. Karena perlu konsentrasi, perlu kemandirian dari kalian dalam belajar. Ini kalian sebenarnya sudah belajar semi kuliah. Kalian sendiri yang menentukan. Kalian mau bisa belajar sebanyak-banyaknya dengan kasus bermacam-macam soal, bisa, atau kalian cukup menerapkan kecurangan ya. Kecurangan di sini meeting udah di-on-kan tapi kalian nggak menyimak entah kemana orangnya, kemana jiwa raganya di mana gitu. Nah, ini yang salah ya, itu yang salah kaprah, jangan yang dilakukan. Oke. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, langsung kalian menuju ke ini ya, boleh live. Tapi jangan lupa absen dulu, jangan lupa. Kalian boleh live dan bisa menuju tugasnya masing-masing.